Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Sudah absen ya? Iya, Bu. Iya. Ibu sudah mengirimkan link Zoom Meet pada kalian melalui WhatsApp grup. Terima kasih sudah bergabung. Ya, Ibu sudah mengirimkan ya link Zoom kita pagi ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung di pagi ini. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah suara Ibu terdengar jelas? Jelas, Bu. Jelas, Kemudian Bu. gambar Ibu apakah terlihat? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Ya, terlihat jelas ya anak-anak ya. Iya, Bu. Sudah siap untuk memulai pelajaran pagi ini? Siap, Bu. Siap, Bu. Kita sudah siap. Ibu buka ya. Selamat pagi semuanya. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu yakin dan percaya kita semua hadir dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun. Nah, anak-anakku semua, untuk mengawali kegiatan kita pagi ini, ada baiknya segala sesuatu dimulai dengan berdoa. Ibu persilakan ketua kelas untuk memimpin doa. Mari teman-teman kita berdoa sebelum belajar. Tuhan Yesus, terima kasih telah mengumpulkan kami pada pagi hari ini. Hari ini kami ingin belajar, Tuhan. Berkati guru kami yang akan mengajar kami. Berkati kami agar dapat memahami materi yang diajarkan guru kami, ya Tuhan. Biarlah Engkau melancarkan proses pembelajaran kami, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Michelle sudah memimpin doa kita pagi ini. Ibu ingin mengajak kalian untuk sebentar saja memeriksa kerapian pakaian kalian. Ya, coba dilihat lagi apakah bajunya sudah rapi, kera dasinya, ya, kera bajunya, dasinya, rambutnya sudah rapi semua, anak-anak. Iya. Sudah rapi semua, bagus ya. Jangan lupa juga kameranya di on cam dan juga suara jika tidak diperlukan tolong dimatikan. Terima kasih sudah mengecek kerapian. Lalu Bu tadi sudah memeriksa sudah meminta kalian untuk mengisi absensi. Ya, absensinya sudah masuk semua anak-anak tuh semua ya. Ibu sudah kirim melalui WhatsApp group dan juga Google Classroom. Nah, pagi ini Ibu ingin mengadakan sebuah games pada kalian. Ya. Sebuah game sudah siap? Sudah siap belum untuk gamesnya? Gamesnya namanya adalah permainan mencari harta karun. Sudah siap belum anak-anak? Siap. Siap, Bu. Siap, Bu. Sudah siap belum? Siap. Siap. Ya, kalau sudah siap. Permainannya bagaimana caranya? Yaitu Ibu Rara akan memberikan kalian 3 clue, ya, 3 petunjuk mengenai sesuatu hal yang ada di sekitar kalian. Jadi nggak usah keluar rumah, ya, tetap di rumah. Benda-benda ini ada di sekitar kalian. Ya, waktunya hanya Ibu berikan 1 menit untuk kalian mencari, ya, paling lama 1 menit. Yang pertama, aku selalu ada bersamamu. Ada gambaran? Ya. Aku terdapat di seragam. Logo. Aku wadah untuk siswa berorganisasi. Logo. Logo? Seragam. Logo seragam. Iya. Logo. Logo seragam. Ada lagi?
Prinsesa jawab logo seragam. Ada lagi? Dasi. Apa Brian? Dasi. Dasi, Brian dasi. Prinsesa logo seragam. Brian dasi. Ada lagi? Aku selalu ada bersamamu. Aku terdapat di seragam. Aku wadah untuk siswa berorganisasi. Ini permainannya berhubungan dengan materi kita. Begini. Logo seragam, logo sekolah, dasi. Boleh minta sebentar waktu. Apa, Brian? Perlu pergi sebentar, hanya. Kurang tepat. Nyerah? Logo seragam hampir tepat tuh. Di dasi juga dia ada kadang-kadang. Logo OSIS, Bu. Apa? Logo OSIS. Angel Bird ya? Sama aja ya. Ini mukanya sama aja ya? Iya, betul. Angel Bird ya. Logo OSIS. Ya, lebih tepatnya sebenarnya logo OSIS atau lambang OSIS. Ya, beri tepuk tangan buat Angel Bird ya. Berhasil menjawab anak-anak. Yang berikutnya yang kedua ya, masih berhubungan dengan benda-benda yang ada di sekitarmu, hal-hal yang ada di sekitarmu, berhubungan dengan materi. Aku membantumu jika dalam kesulitan. Buku. Hampir, dikit lagi. Aku mampu menerangkan maksud kata. Buku pelajaran. Kamus. Siapa tuh yang jawab kamus? Saya, Bu. Kurang tepat. Hampir. Sekolah. Buku pelajaran. Buku bisa fisik maupun online. Internet bisa bentuk fisik. Enggak. Buku paket. Apa, Meklin? Buku paket. Dikit lagi. Tadi ada kamus, ada buku. Aku membantumu jika dalam kesulitan. Aku mampu menerangkan maksud kata. Guru. Permisi, Bu. Apa guru? Iya. Guru bisa online. Buku Berhubungan kami dengan online, materi Bu. kita. Ini online, Bu. Ini online. Berhubungan dengan materi kita. Ayo. Buku sekolah, Satu. buku pelajaran, buku kamus, buku ensiklopedia. Dikit lagi. Kamus dikit Wikipedia. lagi. Kamus apa? Kamus sekolah, kamus ensiklopedia. Kamus apa? Ensiklopedia. Bahasa. Siapa tuh yang jawab bahasa? Tadi Bahasa apa? saya Ayo. ketinggalan apa ya, Bu? Kamus Indonesia. Iya, Kamus kamus Indonesia. bahasa Indonesia. Betul. Ya, ini yang bentuk online. Ya kan? Ini yang Astaga. bentuk fisik. Iya. Tepuk tangan untuk Evelyn ya. Iya, jadi ini yang berhubungan dengan materi kita pagi ini, permainan kita ya, anak-anak ya, mengenai nanti ya kita mengenai aspek politik dan juga aspek budaya. Aspek politik salah satunya adalah nanti Jepang melarang pergerakan organisasi di Indonesia. Ya, kalau bahasa Indonesia itu pengaruh budaya, hal positif yang diberikan Jepang untuk bangsa Indonesia, di mana bahasa Indonesia nanti diperbolehkan ya, dipergunakan sebagai bahasa ibu kita. Itu. Sudah happy? Sudah nggak ngantuk pagi-pagi? Tidak. Iya, Bu. Iya. Matanya udah terang Sudah, semua Bu. ya. Kita lanjutkan ya. Ya. Kita lanjutkan lagi ya, anak-anak ya. Nah, sebelumnya Ibu meminta kalian ya, sebelum ke pretest, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Nah, nih pelajaran sebelumnya kira-kira kemarin itu belajar apa sih, Nak, dengan Ibu Rara di pelajaran IPS? Penjajahan Jepang. Ya, penjajahan Jepang yang bagaimana? Aspek geografi.
Geografi, Ekonomi, ekonomi, Ekonomi dan pendidikan. pendidikan, betul. Itu namanya apa? Pengaruh. Perubahan pada masyarakat Jepang. Iya, berarti kita kemarin belajar tentang Perubahan masyarakat pada masa penjajahan Jepang. iya, pengaruh perubahan masyarakat pada masa penjajahan Jepang. Betul sekali. TOP buat kalian ya. Nah, kalau sudah paham mengenai ini, Ibu mengingatkan kembali. Nah, menurut kalian aspek-aspek apa saja? Tadi sudah dijawab kan ya? Ada aspek apa saja yang mempengaruhi masyarakat Indonesia saat pendudukan Jepang, anak-anak? Pendidikan, geografi. Pendidikan, ekonomi, geografi. Iya, geografi, ekonomi, dan pendidikan. Contohnya? aspek geografi penanaman tanaman jarak. Ya, betul Leo. Bagus. Penanaman jarak. Apalagi? Aspek ekonomi tentang Aspek ekonomi tentang bahan pakaian pada pakaian. masa Iya, Prinsesa Leo. Betul ya. Pemakaian pakaian. Pakaiannya bagaimana? pakai karung goni. Betul Leo. Bagus sekali. Good ya. Pakai karung goni. Lalu, kalau aspek pendidikan? Pentingnya, Anak-anak apa lebih diminta penting tentang perang? Berapa? Satu-satu? Prinsesa, Kalau boleh? kalau aspek pendidikan itu pada masa penjajahan Jepang, Jepang memilih anak-anak Indonesia untuk belajar tentang perang. Iya, betul. Bagus, Prinsesa. Kalau Leo, menurut Leo? sama. Sama ya, zaman Jepang dari segi pendidikan lebih banyak anaknya bersekolah untuk dilatih kegiatan militer. Mengapa bisa terjadi hal-hal tersebut, anak-anak? Karena bangsa Jepang ingin memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia di Indonesia untuk melawan sekutu. Ih, bagus sekali Leo. Karena bangsa Jepang ingin memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Betul. Selain itu ada lagi? Ada lagi tidak? Iya. Ya. Karena bangsa Jepang juga menjalankan nih sesuai dengan poster apa namanya? Kebijakan apa? 3A. Propaganda ya, propaganda mereka ya. Lalu bagaimana cara kamu untuk menjaga kemerdekaan di era sekarang ini anak-anak? Menjaga era sekarang Melestarikan budaya, Bu. Betul, Enjabat melestarikan budaya, apalagi? mempertahankan budaya lokal. Nah, kalau mengisi kemerdekaan menjaga budaya lokal boleh. Ada lagi? Rajin belajar. Nah, Bisma. betul. Aurelia apa? Aurelia? Rajin belajar. Rajin belajar, pinter ya, rajin belajar. Generasi muda sekarang harus rajin belajar, betul ya, mengisi kemerdekaan. Nah, sekarang Ibu meminta kalian untuk mengisi pretest ya, menguji kemampuan pengetahuan kalian mengenai materi kita pagi ini. Silakan dikerjakan. Ibu tunggu. Baik. Ya, Bu. 1 menit ya, Nak. Ini Matthew ya? Iya, Bu. Ya, Pak Matthew, kameranya boleh di on cam semuanya. Lagi Jangan. ngerjain. Nah. Udah sehat, Matthew? Lumayan lah, Bu. Ya. Yuk, pretestnya dikerjakan anak-anakku. Ya, baru 1 ya, Nana. Ya, baru masuk Michelle, dapat nilai 100. Ibu linknya yang mana? Linknya yang sudah Ibu kirimkan, Nak.
di WhatsApp Group dan Google Classroom. Tulisannya pretest yang ini. Yang mana, Bu? Yang ini, Mavelyn. Yang belakangnya WL7. Bentuknya seperti ini, anak-anak. Nah, ini. Yang perubahan dalam aspek politik dan perubahan dalam aspek budaya. Ya, ada 10 soal ya. Kalau sudah, jangan lupa di-submit. Sudah ketemu, Mavelyn? Udah, Bu. Ya, Select ketik, Bu. Ya, sudah 7. Kita masuk. 7 lagi, setengahnya lagi ya, sudah 8. Oh, sudah 9. Diam, diam, diam. Ya, sudah dikerjakan semua ya. Ini soal tadi soal fikih. Mic Ibu off, Bu. Ya, Ibu sudah memeriksa ya tugas pretestnya, nilainya bagus semua, 100. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan kegiatan kita berikutnya, yaitu kalian perhatikan nih gambar ini. Kira-kira pada gambar ini anak-anak terdapat kegiatan apa?
Sekere, Bu. Ya, Hormatan. betul. Sekere. Apa itu sekere? Menghadap matahari, Bu. Setiap pagi. Menghadap matahari. Untuk apa mereka menghadap matahari? Menghormati Kaisar Jepang. Betul sekali, Angelbert pinter ya. Menghormati Kaisar Jepang. Ya, setiap pagi rakyat Indonesia diminta untuk membungkukkan badan menghadap matahari ya. Karena Kaisar dianggap sebagai jelmaan atau titisan dewa. Nah, ini berhubungan dengan materi kita pagi ini yaitu mengenai perubahan dalam aspek politik dan aspek budaya, di mana dengan sekali lagi propagandanya Jepang, mereka ingin menjepangkan Indonesia, memberikan pemahaman-pemahaman terhadap masyarakat Indonesia mengenai pemerintahan Jepang. Dan pastinya juga ingin tetap mempertahankan posisi mereka di Indonesia. Ya, bagus. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Ya, tujuan pembelajaran kita. Ya. Terlihat anak-anak? Lihat. Kelihatan, Bu. Ya. Maaf ya. Ini tadi sudah. Nah, ini adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi kita. Terdapat 2 KD, ada KD 3.4 dan KD 4.4. KD 3.4 yaitu menganalisis kronologi perubahan dan kesinambungan ruang, geografis, politik, ekonomi, pendidikan, sosial budaya dari masa penjajahan sampai tumbuhnya semangat kebangsaan. Nah, indikator yang nanti akan kalian capai ya dalam kompetensi ini yaitu ada 2. 3.4.4 menganalisis perubahan masyarakat pada masa penjajahan Jepang dalam aspek politik. 3.4.5 menganalisis perubahan masyarakat pada masa penjajahan Jepang dalam aspek budaya. 4.4 ya KD berikutnya menyajikan hasil analisis kronologi perubahan dan kesinambungan ruang, geografis, politik, ekonomi, pendidikan, sosial budaya dari masa penjajahan sampai tumbuhnya semangat kebangsaan. 4.4.2 yaitu indikator pencapaian kompetensi yang akan kalian capai, yaitu kalian nanti menyajikan hasil laporan diskusi dalam bentuk peta konsep. Bentuk peta konsep ya, mengenai pengaruh perubahan masyarakat khususnya remaja sekarang ini pada jejak peninggalan sejarah Jepang pada bidang politik di Indonesia. Satu lagi 4.43 menyajikan hasil laporan diskusi dalam bentuk peta konsep mengenai pengaruh perubahan masyarakat pada aspek budaya Jepang terhadap budaya lokal saat ini. Ya, itulah kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang nanti akan kalian peroleh dalam mempelajari materi ini. Kemudian ini adalah peta konsepnya anak-anak. Ya, perubahan masyarakat Indonesia bermasa penjajahan Jepang dibagi 2 ya. Hari ini ada aspek politik dan aspek budaya. Lalu tujuan pembelajaran kita pagi ini ada 5 ya. Yang pertama menganalisis perubahan masyarakat pada masa penjajahan Jepang dalam aspek politik. Yang kedua menganalisis perubahan masyarakat pada masa penjajahan Jepang dalam aspek budaya. Kemudian yang ketiga, kalian diminta untuk menyajikan hasil laporan diskusinya dalam bentuk peta konsep ya mengenai pengaruh perubahan masyarakat khususnya remaja nih sekarang ini pada jejak peninggalan sejarah Jepang pada bidang politik di Indonesia. Lalu yang keempat, menyajikan hasil laporan diskusi dalam bentuk peta konsep mengenai pengaruh perubahan masyarakat pada aspek budaya Jepang terhadap budaya lokal saat ini. Yang kelima, memiliki nilai-nilai religius, kerjasama dan tanggung jawab. Jadi kalian diharapkan memiliki nilai-nilai religius, kerjasama dan tanggung jawab nantinya ya, punya karakter-karakter ini. Nah, sebelum kita lanjut kepada materi, Ibu ingin menanyakan kepada kalian, menurut kalian seberapa pentingkah kita mempelajari kompetensi-kompetensi yang tadi sudah Ibu sebutkan?
dalam pelajaran hari ini? Untuk mengetahui sejarah Indonesia. Betul, pintar. Apalagi? Prinsesa, bagus. Untuk apa kita mempelajari aspek politik dan aspek budaya anak-anak? Kalian Untuk punya kemampuan mempelajari menganalisis perubahan. lebih banyak. Ya? Untuk menambah pengetahuan, Bu. Betul, menambah pengetahuan. Ada lagi anak-anak? Untuk mengetahui penderitaan Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Bagus sekali Prinsesa ya untuk mengetahui penderitaan bangsa Indonesia pada saat penjajahan Jepang. Ada lagi satu lagi? Bisa dijadikan sebuah apa? Pelajaran hidup. Pelajaran, terus pengalaman kita ya. Supaya kita besok-besok bangsa kita jangan lagi dijajah, ya kan? Nah, ini anak-anak materi kita yaitu mengenai perubahan masyarakat pada masa penjajahan Jepang dalam aspek politik dan budaya. Simak video pembelajaran yang sudah Ibu siapkan ya. Yang pertama adalah dari aspek politik. Hey yo, what's up guys? Balik lagi di channel Sejarah Zaman Now. Halo guys. Gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Kita masih membahas seputar bab penjajahan Jepang di Indonesia. Di video kali ini kita fokus ke pembahasan mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah Jepang. Sebelum kita bahas lebih lanjut, mohon klik tombol subscribe you guys, biar saya semangat nih membuat konten edukasi untuk generasi bangsa. Oke guys, langsung saja kita bahas. Check it out. Jepang datang ke Indonesia dalam kondisi perang dunia yang berkecamuk. Di Jepang, diberlakukan pemerintahan militer yang dipimpin oleh Perdana Menteri Hideki Tojo. Ketika mereka mengambil alih Indonesia dari tangan Belanda, mereka melancarkan berbagai propaganda seperti yang kita bahas di episode sebelumnya. Pemerintah Jepang memberlakukan pemerintahan militer di Indonesia, di mana wilayah Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi serangan tentara sekutu. Nah, berikut adalah pembagian zona pemerintahan militer Jepang di Indonesia. Pemerintahan wilayah Sumatera berpusat di Bukit Tinggi dibawahi oleh Tentara ke-25 Angkatan Darat atau Rikugun. Kemudian pemerintahan wilayah Jawa dipimpin oleh Rikugun atau Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-16 yang berpusat di Jakarta. Kemudian pemerintahan wilayah Indonesia Timur yang mencangkup Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara serta Maluku yang dibawahi oleh Kaigun atau Tentara Angkatan Laut Armada Selatan kedua. Tiga zona pemerintahan ini dikomandoi secara terpusat oleh pemerintahan militer wilayah selatan yang dipimpin oleh Marsekal Hisaichi Terauchi atau Gun Shiraikan yang berpusat di Dalat, Vietnam. Sementara Panglima tertinggi di Indonesia dikomandoi oleh seorang Gun Saikan, yaitu Panglima Tentara ke-16 Letjen Hitoshi Imamura. Selain pemerintahan militer, Jepang juga membuat pemerintahan sipil pastinya. Pada bulan Agustus 1942, pemerintahan Jepang mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27, yaitu tentang pemerintahan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 27, seluruh Pulau Jawa dan Madura dibagi menjadi tingkatan berikut, yaitu Karesidenan atau Shu dipimpin oleh seorang Shucho, Kota Praja atau Shi dipimpin oleh seorang Shicho, kemudian Kabupaten atau Ken dipimpin oleh seorang Kencho, lalu Kawedanan atau Gun dipimpin oleh seorang Guncho, kemudian Kecamatan atau Son dipimpin oleh seorang Soncho, dan Kelurahan atau Desa atau Ku dipimpin oleh seorang Kucho. Selain membuat pemerintahan militer dan pemerintahan sipil, Jepang juga mengikut sertakan orang-orang Indonesia dalam pemerintahannya. Pengikut sertaan bangsa Indonesia dimulai dengan pengangkatan Profesor Dr. Hussein Jayadiningrat sebagai Kepala Departemen Urusan Agama pada tanggal 1 Oktober 1943.
Pemerintah pendudukan Jepang kemudian membentuk Badan Pertimbangan Pusat atau Chuo-Sangi-in. Badan ini bertugas mengajukan usulan kepada pemerintah serta menjawab pertanyaan pemerintah mengenai masalah-masalah politik dan memberi saran tindakan-tindakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah militer Jepang. Di bidang politik, Jepang memilih jalan bekerja sama dengan tokoh-tokoh nasional yang berpengaruh besar di masyarakat Indonesia. Pada saat pemerintahan kolonial Belanda, tokoh-tokoh nasional banyak yang dipenjara ataupun dibuang ke pengasingan. Ketika Jepang mulai berkuasa, tokoh-tokoh tersebut dibebaskan dari hukuman dan kemudian dirangkul untuk mau bekerja sama dengan Jepang. Pemerintah Jepang berpikir bahwa jika tokoh-tokoh nasional bergabung membantu mereka, maka rakyat Indonesia akan turut ikut dengan tokoh-tokoh pemimpinnya. Tokoh-tokoh populer macam Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan tokoh lainnya diajak oleh pemerintahan Jepang untuk membantu Jepang dalam memenangkan Perang Asia Timur Raya. Pada zaman kolonial Belanda, banyak organisasi-organisasi pergerakan nasional yang berdiri dan menjadi wadah perjuangan bangsa kita menentang penjajahan. Pada saat Jepang berkuasa, pemerintah Jepang segera membubarkan semua organisasi politik. Hanya organisasi MIAI yang boleh berdiri. MIAI atau Majelis Islam Allah Indonesia tidak dibubarkan oleh pemerintahan Jepang karena kesamaan arah politik yang sama-sama menentang bangsa Barat. Selain itu, muatan politis tidak dibubarkannya MIAI adalah memiliki pengaruh luas di kalangan umat muslim yang merupakan mayoritas di Indonesia, sehingga akan membuat baik citra Jepang terhadap umat muslim di Indonesia. Setelah membubarkan organisasi-organisasi politik, Jepang kemudian mendirikan banyak organisasi-organisasi seperti Gerakan 3A, Pusat Tenaga Rakyat atau Putra, Jawa Hokokai, Chuo-Sangi-in, Seinen dan Fujinkai, Heiho, Peta, dan masih banyak organisasi lainnya. Organisasi-organisasi tersebut berada langsung di bawah komando dan pengawasan pemerintahan Jepang. Oke guys, demikian pembahasan kita mengenai kebijakan-kebijakan pemerintahan Jepang di bidang pemerintahan dan politik. Untuk kebijakan lainnya akan ada di video berikutnya. Mohon maaf jika banyak kekurangan ya guys. Jika ada tambahan atau komentar mengenai kebijakan pemerintahan Jepang, silakan share di kolom komentar. Jangan lupa di like ya video ini, dan bagi kalian yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe. Ingat, subscribe itu gratis. Agar channel ini dapat berkembang dan mencerdaskan anak-anak bangsa. Nah, sekian dulu pembahasan kita di video kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ya, itu tadi aspek politik. Sekarang kita masuk ke dalam aspek budaya. Marilah menabung uang kita. Itu harus menjadi pedoman untuk penghidupan baru di masa ini. Kita bangsa Indonesia harus memegang penghidupan
untuk diri sendiri, sebab kita bukan lagi budak dari siapapun juga. Bala tentara Dainipong datang di Pulau Jawa untuk menghancur leburkan imperialisme Barat dan untuk membantu bangsa Indonesia mendirikan penghidupan baru. Kita harus menghemat dan penghidupan kita sedapat-dapatnya harus sederhana dan kita harus menabung uang. Seluruh bangsa Asia dengan cara demikian membantu mencapai kemenangan akhir dalam perang ini. Kita bangsa Indonesia harus menolong pula. Kita juga suatu bagian dari Asia baru. Cara menabung uang mudah sekali. Kamu pergi ke kantor pos dengan membawa uangmu, walaupun hanya sedikit, tak usah malu. Lihatlah, tukang becak ini telah membeli becak sendiri dari uang sedikit yang ditabungnya sehari-hari. Itulah contoh-contoh baik bagi kita. Tabunglah uangmu untuk kemudian hari. berdiri jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu.
hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia tanah pusaka, dapat kita semuanya. Marilah kita berdoa, Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semuanya. Sadarlah artinya, sadarlah budinya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Sungguh, nafsu rakyat Indonesia akan kemerdekaan tanah air dan bangsanya sudah meluap dan tak dapat ditekan-tekan lagi. Tempat-tempat ramai, gedung-gedung pemerintah, stasiun kereta api, tram kota penuh dengan slogan-slogan. Semboyan yang mengandung hasrat seluruh rakyat Indonesia supaya diketahui dan dilihat oleh mata dunia. Semboyan yang menyerukan keadilan, yang menyerukan tiap-tiap bangsa terlahir dengan hak untuk merdeka. Kita tidak minta kemerdekaan, kita berhak atas kemerdekaan. Kita akan pertahankan kemerdekaan yang akan mendatangkan bahagia untuk rakyat kita. Indeed, the burning desire of the Indonesian people for independence and liberty cannot be kept down. Just look at the slogans in public places, on official buildings, stations, trams, etc. Slogans indicating the firm determination of the people to be free and independent and to maintain that independence at any cost. Ya, itulah aspek politik dan budaya ya anak-anak. Selanjutnya, kita akan lanjutkan kepada penjelasan Ibu mengenai model pembelajaran kita pagi ini, yaitu menggunakan problem based learning ya, di mana kalian nanti akan disajikan, nanti sama Ibu akan disajikan sebuah artikel, lalu nanti kalian akan membuat butir-butir pertanyaan dan juga kalian akan mencari solusinya. Tetap masih sama menggunakan sistem diskusi anak-anak, seperti itu. Ya, nah ini penilaian yang Ibu gunakan ada 3. Yang pertama sikap terdiri dari spiritual, sosial, contohnya sebelum belajar dan sesudah belajar kita berdoa. Lalu ada pengetahuan berupa pretest, tadi kan sudah kerjakan, kemudian ada post test. Yang ketiga diskusi terdiri dari proses, produk, dan praktek atau presentasinya nanti. Nah ini ya anak-anak, selama ini kalian kan penasaran nih, Bu Rara ngomongnya penilaian terus bagaimana. Nah ini contoh-contoh jurnalnya ya, jurnal yang tadi sikap spiritual dan sosial yang Ibu gunakan. Lalu ini adalah lembar penilaian keterampilan yaitu berupa proses diskusi. Jadi mohon nanti kalian untuk kerjasamanya, inisiatif, gagasan, dan keaktifannya. Nanti ini Ibu isi ya. Lalu untuk penilaian produk, ya ini juga ada penilaiannya, pastikan sesuai dengan topik, lalu kaitkan antara konsepnya, kemudian kandungan isi kalian dan kerapiannya. Kemudian ini adalah rubrik penilaian keterampilan kalian ya, berupa presentasinya, nanti penampilan, media yang digunakan, penguasaan materi, dan sistematika penyampaiannya. Jadi udah nggak penasaran lagi ya mengenai penilaian seperti apa?
Nah, sekarang Ibu ingin mengingatkan kalian untuk jangan lupa mendownload bahan ajarnya, ya. Handout-nya sudah di-download belum? Nah, jangan lupa ya di-download. Nah, ini handout-nya, bentuknya seperti ini ya, Nana. Sudah di-download belum semuanya? Ya, jangan lupa ya di-download dan dibaca. Ya, nanti lihat. Nah, ini ya. Di sini Ibu Rara kasih kalian hiburan ya, ada lagunya Ismail Marzuki ya, karya aslinya. Ya, nanti kalian bisa download ya. Kemudian ini, nah ini LKPD-nya, Ibu juga sudah buat elektroniknya. Ya, kalian bisa lihat. Ya, ini nanti soal-soal yang nanti kalian harus diskusikan anak-anak. Ya. Lihat petunjuknya ya anak-anak. Jangan sampai tidak lihat petunjuknya. Ya. Seperti itu. Sudah di-download belum? Halo, sudah download? Iya, bagus sekali. Nah, sekarang kita masuk pada kegiatan inti kita, yaitu membuat butir-butir pertanyaan. Kalian sudah baca pastinya ya, lunturnya nilai-nilai lokal di Indonesia. Sudah baca? Sudah. Sudah. Nah, kira-kira dari kalian, pendapat kalian, pertanyaan apa yang bisa kalian ambil dari artikel tersebut? Artikel tersebut, mengapa nilai budaya kita bisa luntur? Mengapa nilai budaya lokal lokal bisa luntur? Iya, boleh. Ibu Rara sampai catat ya. Nanti kita simpulkan. Menurut Pesesa, mengapa boleh yang lain ya berpendapat nilai budaya lokal luntur, mengalami kemunduran? Ada lagi? Apa faktor penyebab lunturnya budaya lokal di Indonesia? Kenapa, Leo? Apa penyebab lunturnya nilai-nilai lokal di Indonesia luntur? Apa yang menyebabkan lunturnya nilai-nilai budaya lokal? Ya. Ada lagi? Nana? Apa saja hal-hal yang bisa kita lakukan untuk melestarikan budaya? Coba yang jabat lebih kencang lagi suaranya. Hal-hal yang dapat kita lakukan untuk melestarikan budaya-budaya lokal agar tidak kalah dengan budaya asing. Hal-hal yang dapat kita lakukan agar nilai-nilai lokal tidak kalah dengan budaya lain. Oke, ada lagi? Bagaimana agar budaya kita tidak luntur? Bagaimana? Iya, bagaimana agar budaya lokal tidak luntur? Apa penyebab nilai budaya kita luntur? Apa penyebab? Nilai budaya kita luntur. Penyebab nilai budaya kita luntur. Ada lagi anak-anak? Wah, bagus-bagus semua ya. Sudah dibaca artikelnya, sudah mengetahui ya. Jadi Ibu ambil ya dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian buat, ada 4 hal yang Ibu tarik ya. Di sini sesuai dengan apa yang kalian sudah buat. Yang pertama ya, apa saja tadi ya dampak yang ditimbulkan dari sikap para remaja atau masyarakat Indonesia yang dimana lebih menyukai budaya Jepang ya. Lalu apa saja tadi kan penyebab nilai-nilai budaya lokal di Indonesia luntur ya. Apa saja faktor penyebabnya ya anak-anak ya. Kemudian yang berikutnya tadi mengapa remaja atau masyarakat Indonesia lebih menyukai dan bangga terhadap budaya Jepang daripada budaya
Indonesia, ya kan, budaya lokalnya. Yang terakhir tadi pintar banget tuh. Ya, bagaimana cara kalian sebagai generasi milenial dalam menjaga budaya lokal. Ya, bagus-bagus ya. Jadi itulah butir pertanyaan yang nanti kalian diskusikan tadi dalam LKPD yang sudah Ibu berikan. Nah, Ibu sudah membagi kalian menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok hebat, Aurelia, Marvelino, Brian, Leonardo, Vincent, kelompok kuat, Michelle, Evelyn, Princessa, Sakaya, Matthew, kelompok tangguh, Evangeline, Ivana, Janet, Engelbert, Evelyn. Silakan kalian lakukan diskusi. Ibu sudah memberikan forum diskusi, ya, membuat forum diskusi di Google Classroom. Lalu kalian tentukan tugas teman-temannya, ya, siapa yang jadi ketua kelasnya, siapa bagian mencatat, siapa bagian presentasinya, ya, seperti itu. Jadi tentukan pembagian-pembagian tugasnya. Ibu tunggu di forum diskusi kita di Google Classroom-nya. Kalian bisa ke Google Classroom-nya sekarang. Waktunya Ibu beri waktu 15 menit. Silakan. Oke, siap. Selamat bekerja, semangat. Iya, kita sudah. Nah, Ibu sudah tampilkan ya forum diskusinya. Silakan untuk berdiskusi. Jangan salah tempat ya, Nak, antara kantong diskusi dengan forum diskusinya. Iya, nih kelompok. Ya, kelompoknya Michelle sudah tes-tes. Ya,
Silakan anak-anak. Yang lain mana anak-anak? Tuh temennya Brian bilang. Jangan salah forum ya. Kantong kantong tugas dan forum diskusi berbeda. Lihat lagi. Nah, ini anak-anak kantong tugas. Ya, kantong tugas. Ini kantong tugas. Ya, beda ya. Wah, udah ada yang ngirim, bagus sekali. Ini adalah forum diskusi. Ya, ini forum diskusi. Kita lihat. Nah, ini petunjuknya anaknya forum diskusinya. Download LKPD-nya, diskusikan, cari solusinya, setelah permasalahan LKPD. Kemudian ya cari referensinya. Jika kalian kesulitan, lakukan pertukaran informasi. Dari hasil temuan kalian bekerja samalah hasil laporan di diskusi buat ke dalam peta konsep kirim ke BCM. Nah, ini yang jelbat tuh. Ayo guys. Diskusi ya. Ayo. Oke, ini kelompok tangguh ya luar biasa nih. Sudah ada 13 komentar. Yo. Bu, ini Ya. saya sendirian ini. Kayak saya udah coba panggil yang lain, nggak ada yang jawab ini, Bu. Oh, belum. Mungkin Brian masuknya jangan di kantong, Brian. Nih, Brian, Ibu lihat bukannya. masuknya di kantong. Ada dua, Brian. Nah, ini kan? Nah, jangan masuk di kantong, Brian. Masuknya di forum diskusi. Forum diskusi di mana? Iya, lihat judulnya, Brian. Ada dua. Nah, nih. Ketemu. Forum diskusi. Nih, seperti ini. Aspek politik dan budaya. Aspeknya, ini kelompok kuat, ada Michelle, Matthew, Sakaya, Evelyn, Prinsesa. Ya. Oke, Michelle sudah. Desa sudah. Ini sambil Ibu nilai ya. Ya, yuk. Ini kelompok hebat, Aurelia, Marvelino, Brian, Vincent, Leonardo. Iya. Sudah 12 komentar. Aurelia. Ayo. Iya. Brian sudah masuk ya. Ada kesulitan? Lancar, Bu. Ada. Tugasnya sudah paham ya, berarti ya. Ya, kelas ini sangat antusias nih. Ada 30 komen.
Ada kesulitan anak-anak? Enggak, Bu. Ya, mantap. Pintar sekali ya kelas ini ya. Rajin-rajin, semangat, hebat-hebat. Ya, jangan lupa anak-anak ya, untuk kalian nanti melakukan pertukaran ya, pertukaran jawaban setelah mencari informasi dan data-data kepada teman sekelompoknya. Lalu juga jangan lupa juga kalian membuat atau menyusun laporan hasil laporan diskusi kalian ya. Jangan lupa kalian menyusun hasil laporan diskusi kalian dalam bentuk peta konsep ya, dalam bentuk peta konsep. Oke. Berdiskusilah dan bekerjasamalah. Jangan hanya diam saja nih Bu Rara, melihat keaktifan kalian ya. Melalui kamera nih, banyak yang di off cam kameranya nih. Ya. Kameranya di on cam kan saja anak-anak. Dari Bu Rara lihat aktivitas kalian juga melalui kamera dan juga melalui forum diskusi kita di LMS kita Google Classroom. Kalau sudah nanti dikerjakan, kalian kumpulkan di kantong tugasnya. Ya, di Google Classroom-nya dikumpulkan dan siap-siaplah presentasi. Waktu kita tinggal 2 menit lagi ya. 2 menit lagi anak-anak. Kalau sudah selesai, kalian boleh kembali ke Zoom Meet ya, yang tadi yang di off cam, boleh di on camin lagi. Ya, kita nanti bertemunya di Zoom Meet untuk mempresentasikan hasil laporan diskusi kalian. Yang sudah selesai, boleh dikirimkan dan kembali ke Zoom Meet, ruang Zoom Meet kita. Udah boleh dipresentasikan belum? Ya, Prinsesa? Udah boleh dipresentasikan belum? Ya, sabar ya. Ibu cek dulu ya, Nak ya. Kantong diskusinya ya. Sambil menunggu yang lain. Lihat dulu, Ibu cek. Iya. Oh, kelompok tangguh sudah mengumpulkan. Bagus sekali. Buka dulu. Iya, bagus hasilnya. Kelompok tangguh. Ibu beri nilai produknya ya. Kasih nilai 90. Ya, untuk kalian. Bagus, cepat, ya, aktif. Sabar, ya.
Untuk berikutnya, ibu cek dulu ya. Iya, kelompok kuat juga sudah nih. Bagus nilainya ya. Ini mewakili ya, Prinsesa ya. Nilainya 95. Ya. Ini untuk, satu saja yang mengirim anak-anak. Nggak apa-apa kalau jalannya. Ini terpisah ya? Oh, ini yang politik. Oke. Nah. Ini yang budaya ya. Kelompoknya Michelle, Prinsesa. Ya. Yang terakhir, kelompok apa yang terakhir yang mulai Ibu panggil? Masih ada? Kelompoknya Brian, kelompok apa? Mana? Yang belum diskusinya aktif, nanti tugasnya. Iya, bagus sekali. Ya, Aurelia perwakilannya ya. Nilainya juga sama. Ya, 95. Oke. Ini terpisah juga ya. Kelompoknya Aurelia, budaya dan politik. Ini yang nomor. Ini yang pertanyaannya. Yang satu lagi, yang budaya belum ya? Halo. Iya. Sudah semua berarti ya? Sudah lengkap. Kita lanjutkan dengan presentasi anak-anak. Silakan kelompok pertama untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Bisa share screen? Ini kelompok pertamanya bebas kan ya siapa? Ya boleh, siapa aja yang mau duluan. Ya. Selamat pagi teman-teman. Saya dari kelompok kuat akan mempresentasikan hasil diskusi saya dengan teman-teman saya. Hasil diskusinya itu tentang membuat pertanyaan dari lunturnya nilai budaya lokal. Ya, terus? Mengapa nilai budaya kita luntur? Karena generasi sekarang kurang mencintai budaya lokal dan lebih memilih budaya luar. Terus apa yang dapat kita contoh dari budaya negara asing? Mereka yang mempertahankan nilai budayanya sendiri lewat kegiatan sehari-hari. Yang ketiga, apa dampak yang kita dapatkan jika kita tidak mempertahankan nilai budaya sendiri? Yaitu generasi sekarang jadi kurang mengetahui budaya serta sejarah negara itu sendiri. Yang keempat, bagaimana generasi sekarang dapat mempertahankan nilai budaya lokal, yaitu dapat dengan menyebarluaskan nilai-nilai budaya lokal dan menjaga nilai budaya sendiri. Sekian, terima kasih. Jika salah kata mohon dimaafkan. Iya.
Ada yang ingin menanggapi kelompok lain? Setuju tidak terhadap kelompoknya Michelle dan Prinsesa? Setuju, Bu, setuju. Setuju. Kelompok Aurel, Ryan setuju? Setuju. Setuju. Kita lanjutkan kelompok berikutnya. Silakan. Kelompok Ya, Bu. Elizabeth atau Brian? Ya, Maplin ya, silakan. Share screen apa gimana? Iya, bagus sekali. Ya, silakan. Silakan yang presentasi. Ini Museum Peta. Pembahasannya, Museum Pembela Tanah Air Peta merupakan museum yang didirikan untuk memberikan penghargaan kepada mantan tentara peta atas kontribusinya dalam pendirian bangsa dan negara. Lalu di sini ada sejarah. Gedung yang difungsikan sebagai museum ini dibangun pada tahun 1745 oleh tentara Kenil dengan gaya pembangunan Eropa Inggris pada tahun 1943. Gedung tersebut digunakan sebagai pusat pelatihan pasukan tanah air walaupun masih di bawah kontrol Jepang. Lalu koleksi yang ada di museum tersebut terdiri atas relief atau monumen yang menceritakan awal terbentuknya tentara peta dan terjadinya pertempuran tentara peta melawan penjajah, patung pelengkapan perang meriam dan senjata lainnya. Koleksinya adalah satu monumen yang ada di museum ini berupa patung Sudirman dan Supriyadi. Dua, selain itu, Museum Peta memiliki 14 diorama yang menceritakan tentang peristiwa pembentukan tentara peta dan beberapa kontribusi dalam proses penggerakan bangsa untuk mencapai kemerdekaan. Sekian, terima kasih. Iya. Yang budaya? Yang Ibu minta kan yang dipresentasikan yang budaya anak-anak. Ada? Iya. Ada, Bu. Bentar, Bu. Salah. Ada, Bu. Ada, silakan. Yang Ibu minta presentasi di LKPD yang budaya ya. Ada? Bentar. Iya. Sambil menunggu kita lanjutkan. Adakah yang ingin menanggapi tadi kelompoknya Maplin mempresentasikan yang politik? Setuju? Setuju. Setuju semuanya. Bagus. Kemudian kelompok terakhir, Aurelia. Oke. Yang Ibu Selamat minta pagi, teman. yang budaya ya, Nak? Ya, Bu. Ya, yuk. Selamat pagi teman-teman, saya dari kelompok hebat. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Yang pertama, apa saja faktor penyebab lunturnya nilai-nilai budaya lokal? Itu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap budaya lokal, minimnya komunikasi tentang budaya, kurangnya support dari Ya, pemerintah Leo. untuk Kameranya memfokuskan di-on kan, Leo? Ya. Lanjut. Nah, sebentar, Bu. Ya, good. Nah, ini yang Ibu inginkan. Betul. Ayo, lanjutkan. Bagus. Lalu yang kedua, apa saja dampak yang ditimbulkan dari sikap yang lebih menyukai nilai budaya Jepang daripada nilai budaya lokal? Jawabannya adalah nilai-nilai luhur bangsa yang dianut melemah dan atau bahkan hilang sepenuhnya. 3. Mengapa remaja Indonesia lebih menyukai dan bangga terhadap budaya Jepang daripada budaya lokal? Jawabannya adalah karena sekarang ini semakin banyak kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia, sehingga minat generasi muda jauh
lebih tertarik untuk mempelajari kebudayaan asing tersebut. Bagaimana cara kita sebagai generasi milenial dalam menjaga budaya lokal? Jawabannya adalah mempelajari budaya lokal dan ikut serta dalam acara kebudayaan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Iya, bagus sekali kelompoknya. Leo, boleh anak-anak beri jempol dong buat kelompoknya Leo. Iya, bagus ya. Tepuk tangan juga boleh. Ada yang ingin menanggapi presentasi dari kelompok Leo? Enggak. Setuju semua? Setuju. Bagus? Setuju. Bagus, ya. Terima kasih untuk presentasinya. Jadi, kita sebagai generasi muda harus selalu menjaga budaya-budaya lokal walaupun negara kita sudah bebas dari penjajahan ya, terutama penjajahan Jepang. Nggak boleh, ya walaupun kamu suka budaya Jepang, tapi tidak boleh melupakan budaya asal usulmu ya. Tidak boleh meninggalkan akar budaya bangsanya sendiri, harus bangga ya terhadap bangsa sendiri. Nah, anak-anak, setelah kita melakukan presentasi, Ibu ingin meminta kalian membuat kesimpulan dari kegiatan diskusi kita pagi ini. Menurut kalian, Enjabet jangan main HP terus, Google Classroom-nya ditinggalin. Ya, kan kita udah ke Zoom. Nah, bagaimana menurut kalian kesimpulan dari materi diskusi kita pagi ini? Silakan. Bagus, baik, lancar. Bagus, baik. Ada lagi materi diskusi kita? Materinya lancar. Materi diskusi kita tadi apa? Tentang apa? Ada 2. Apa aja? Politik, budaya. Politik dan budaya. Menurut kalian apa yang bisa kalian dapat dari materi diskusi yang dipelajari? Mengetahui tentang politik dan budaya pada masa Jepang. Iya, ada lagi selain Prinsesa? Bagus, Prinsesa pintar jawabannya. Ada lagi? Kenapa sih kita harus berdiskusi tadi tentang hal yang ada di LKPD, kultur nilai budaya lokal, kemudian ada gambar museum peta. Tadi kelompok Enjabet betul jawabnya. Ayo, kira-kira apa kesimpulan yang kalian bisa ambil dari materi diskusi hari ini? Mengetahui budaya kan? Iya, betul ya. Itu jawabannya ya, mengetahui bagaimana cara menghargai kebudayaan. Kemudian tadi kalau museum, apa manfaatnya? Lebih kenal jasa pahlawan peta. Iya, betul ya. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari kegiatan diskusi kalian pagi ini. Bagus, baik. Baik. Lebih mengetahuinya. Kenapa, Mevelin? Pakai breakout room. Apa misalnya? Lebih enak pakai breakout room, Bu. Oh, lebih enak pakai breakout room. Iya, benar-benar. Ada lagi? Di Google Classroom chatnya delay, Bu. Ribet Iya. ngechatnya pakai Google Classroom. Delay, chatnya delay. Agak lambat. Apa, Brian? Agak lambat chatnya kayak gitu. Agak lama ngetiknya karena kenapa bisa lama? Harus menggunakan ini ya, HP ya. Itu oke. Nanti Ibu akan memperbaiki kegiatan berdiskusi kita. Berarti minggu depan kita menggunakan breakout Zoom kembali ya. Setuju? Setuju. Setuju? Setuju, Bu. Setuju. Oke, sip ya. Kemudian yang berikutnya anak-anak, dari seluruh materi kita hari ini, kesimpulan apa yang bisa kita tarik dari mempelajari aspek politik dan aspek budaya? Yang kita dapatkan itu dapat memahami budaya Jepang. Dapat memahami budaya-budaya Jepang, apalagi? Dapat membedakan budaya pada masanya Jepang juga budaya sekarang.
Betul. Yang politiknya nggak ada kesimpulannya, keseluruhannya dari aspek politik dan budaya. Materi Itu kita hari ini. bedanya politik zaman belajar Jepang juga politik zaman sekarang. Iya, pintar. Ada lagi? Dapat mengetahui organisasi-organisasi yang dibentuk oleh Jepang. Pintar, Leo. Dapat mengetahui organisasi-organisasi pergerakan yang dibuat oleh Jepang. Ada lagi? Secara keseluruhan materi ini kalau digabung antara aspek politik dan budaya, apa yang bisa kita simpulkan? Simpulkan itu dapat memahami propaganda yang diberikan oleh Jepang. Bagus, ya, dapat memahami atau kalian bisa mengetahui, bisa menganalisis propaganda Jepang. Selain itu, mengetahui dampak politik dan juga budaya Jepang. Iya, atau perubahan yang terjadi di masyarakat dari segi aspek politik dan budaya. Bagus sekali, pintar semua ya. Kelebihan dan kekurangannya, kegiatan kita hari ini, pembelajaran kita. Ada kali. Tidak ada. Tidak ada. Bagus semua ya, lancar jaya ya. Ya, kalau tidak ada, Ibu Rara akan memberikan apresiasi untuk kelompok yang terbaik. Pastinya kalian sudah tahu ya. Tadi kan Bu Rara sudah memberikan penilaiannya, yaitu kelompoknya Leo dan Aurelia. Ya, beri tepuk tangan. Berikan jempolnya. Oke, ya mantap ya. Besok lagi nanti yang lain juga pasti bagus. Nah, anak-anak, sekarang Ibu meminta kalian untuk mengerjakan tugas post testnya. Silakan Ibu berikan waktu 10 menit dari sekarang. Ya, kerjakan post testnya. Ya, ini soalnya. Ada 10 soal. Masih baru ya, baru 5 anak, waktunya tinggal 30 detik lagi anak-anak. Iya, jawabannya rata-rata jawabannya bagus-bagus ya. Oke. Ya, sudah masuk 6. Ayo anak-anak, sedikit lagi. Sudah 7. Ya, Ibu tunggu 10 detik lagi ya. Karena besok kita akan bertemu pada pembelajaran berikutnya. Ya, Bu Rara akan melakukan
penjelasan, mengangkat materi mengenai materi pengayaan, yaitu sejarah masuknya Jepang ke Indonesia. Jadi minggu depan kita akan mempelajari sejarah masuknya Jepang ke Indonesia. Jadi kalian harus menyelesaikan postesnya hari ini supaya Ibu tahu kalian nilainya di atas KKM atau sudah mencapai KKM. Tapi Ibu lihat tadi sudah bagus semua ya nilai-nilainya ya. Rata-rata sudah di atas KKM. Berarti kita nanti besok bisa lanjut. Sekarang tiba saatnya kita di akhir pembelajaran anak-anak. Tadi sudah mengerjakan postes kan? Ya, sudah mengetahui tentang materi minggu depan. Kita akan mengakhiri kegiatan kita dengan menyanyikan lagu dari yang tadi ditunjukin LKPD karya Ismail Marzuki yaitu Indonesia Pusaka. Kita nyanyi ya bersama-sama. 1, 2, 3. Indonesia tanah air beta pusaka abadi jaya Indonesia menjadi puja bangsa di sana akhir beta dibuat tempat ya. Sebelum kita ke doa, Ibu ingin menanyakan kepada kalian hikmah apa, pesan moral apa yang kalian dapatkan dari mempelajari materi kita pagi ini? Mengetahui aspek politik dan juga aspek budaya. Iya, hikmahnya apa untuk dalam diri kita? Mengetahui kebudayaan. Apalagi? Bersyukur bisa hidup apa yang enak, ingin Bu. disampaikan kepada kalian sebagai generasi milenial nih dalam mempelajari perubahan masyarakat? Merdeka, Bu. Apa? Bersyukur karena sudah merdeka. Kurang jelas, Mevelin? Bersyukur bisa merdeka, Bu. Oke, ya betul, Mevelin dan Matthew ya. Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah merdeka. Seperti ya kitab suci mengatakan yaitu 1 Tesalonika pasal 5 ayat 8 mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal ya. Jadi setiap hari itu kita harus selalu bersyukur bangsa kita sudah merdeka. Jadi nggak ada lagi yang namanya keluh kesah, yang nggak ada lagi kesusahan. Jadi isilah kemerdekaan ini dengan hal-hal yang baik, yang berguna untuk diri kalian pribadi dan bagi orang sekitar kalian, bahkan bangsa kalian. Ya, itu saja pesan moral kita pagi ini. Kita akhir dengan berdoa. Ibu Rara akan pimpin doa. Silakan kita berdoa, sikap berdoa. Berdoa anak-anak. Tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Matthew, kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau Engkau sudah memimpin kami dalam kegiatan pagi ini, belajar mengajar. Kiranya Tuhan yang selalu membimbing hidup kami. Biarlah Tuhan kemerdekaan kami isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Terima kasih untuk kemerdekaan yang Kau berikan kepada Indonesia sampai dengan hari ini. Berkati anak didik kami, berkati juga orang tua mereka yang sedang bekerja, dan pastinya selalu Engkau berikan kesehatan. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, terima kasih anak-anak untuk hari ini. Matthew sepertinya sinyalnya lagi nge-lag ya. Pastinya jaga selalu kesehatan dan tetap semangat. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu. Bye. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya.